Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yadi Setiadi pada pembahasan trigonometri kelas 10. Nah, pada tayangan kali ini kita akan mereview semua hal yang berkaitan dengan trigonometri kelas 10, terutama pada bagian sudut dan pengukurannya, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, sudut istimewa, sudut-sudut berelasi, sistem koordinat kartesius dan koordinat polar, aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Nah, kita mulai dari sudut dan ukuran sudut. Seperti yang kita ketahui bahwa sudut terbentuk oleh dua buah sinar garis yang bertemu pada satu titik. Sinar garis pertama membentuk kaki sudut, demikian juga sinar garis yang kedua membentuk kaki sudut. Kedua sinar garis atau kedua kaki sudut ini bertemu di satu titik persekutuan yang kita namakan sebagai titik sudut. Besar suatu sudut biasanya menggunakan notasi-notasi alfa, beta, gamma, theta, atau huruf-huruf Yunani yang lainnya. Nah, untuk menyatakan besar suatu sudut digunakan ukurannya degree, derajat, radian, dan ada juga yang menggunakan radian. Atau bisa juga sudut dinyatakan dalam satuan waktu, misalnya jam, menit, detik. Nah, beberapa ukuran sudut yang digunakan pada tayangan ini adalah derajat dan radian. Nah, untuk konversi atau hubungan antara derajat dengan radian dinyatakan dalam bentuk 1 pi radian ini sama dengan 180 derajat. Atau kalau kita nyatakan 1 radian ini berarti 180 derajat dibagi dengan pi. Perhitungannya kalau 180 derajat dibagi pi itu sekitar 57, sekian derajat. Makanya umumnya penggunaan radian seringkali dibarengkan dengan pi. Jadi 1 pi radian 180 derajat, 2 pi radian 2 kali 180 derajat sama dengan 360 derajat. Nah, jika kita hubungkan 1 derajat dengan satuan waktu, 1 derajat ini sama dengan 60 menit. Karena 1 menit adalah 60 detik, maka 1 derajat pun akan sama dengan 60 kali 60 detik, berarti 3600 detik. Nah, sebagai contoh, kita akan lihat beberapa perubahan ukuran sudut. Yang pertama, misalnya kita akan mengubah satuan radian, tepatnya adalah pi radian, ke dalam bentuk derajat. 2/3 pi radian berarti sama saja dengan 2/3 dikali 180 derajat. Karena 1 pi radian pada slide sebelumnya itu sama dengan 180 derajat. Sehingga 2 pi radian ini akan sama dengan 2/3 kali 180 derajat. 180 dibagi 3 sama dengan 60. 60 derajat kali 2 sama dengan 120 derajat. Contoh lainnya adalah 225 derajat akan kita nyatakan dalam bentuk pi radian. Maka yang harus kita lakukan adalah 225 derajat dibagi dengan 180 derajat kali pi radian. Dan kalau disederhanakan, 225 derajat kita bagi 45 jadi 5. Sedangkan 180 derajat kita bagi juga dengan 45 derajat menjadi 4. Sehingga 225 derajat ini sama dengan 5/4 pi radian. Jadi perlu diperhatikan, kalau kita mengubah dari pi radian mau diubah menjadi derajat, maka yang kita lakukan adalah kali 180 derajat.
Sebaliknya kalau dari derajat ingin diubah menjadi pi radian, maka yang harus kita lakukan adalah dibagi dengan 180 derajat. Ya, contoh berikutnya adalah mengubah derajat menjadi satuan waktu. Dalam hal ini adalah menit. 2,5 derajat berapa menit? Nah, karena tadi 1 derajat ini sama dengan 60 menit, maka 2,5 derajat berarti 2,5 kali 60 menit. Sama dengan 50 menit. ...300 detik kita ingin nyatakan dalam bentuk derajat. 300 detik ini sama dengan 5 menit, karena 300 dibagi 60 ya. Jadi kalau ingin mengubah detik menjadi menit, dibagi 60 detik. Jadi 300 dibagi 60 detik akan sama dengan 5 menit. Nah, karena mau diubah menjadi bentuk derajat, maka dibagi dengan 60. Jadi 5 dibagi 60 derajat. Atau kita bisa sederhanakan menjadi 1/12 derajat. Sehingga 300 detik ini akan sama dengan 1/12 derajat. Baik, kita lanjutkan pada bagian berikutnya, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Diberikan segitiga siku-siku, sisi siku-sikunya masing-masing adalah A dan B, kemudian sisi hipotenusanya atau sisi miringnya adalah C. Jika alfa kita tempatkan di salah satu sudut lancip, karena yang ini besarnya 90 derajat itu tidak termasuk lancip, yang lancip adalah yang ini atau yang di bagian atasnya. Anggaplah kita menempatkan sudut alfa ini di bagian bawah, sudut lancip alfa. Maka didefinisikanlah perbandingan trigonometri. Yang pertama, sin alfa A dibagi C. Atau boleh disingkat demi, depan sudut alfa dibagi sisi miringnya. Jadi sin demi. Cos alfa ini sama dengan B dibagi C. Atau sisi samping dibagi sisi miring. Jadi cos alfa adalah sami. Sedangkan tangan alfa adalah A/B. D sa. Jadi kalau kita singkat sin demi cos sami tan desa. Nah, kebalikan dari sin kita sebut sebagai kosekan alfa atau 1/sin alfa sama dengan C per A, karena sin alfanya adalah A per C. Sedangkan kebalikan dari cos adalah sekan alfa, yaitu C dibagi dengan B. Dan terakhir, kebalikan dari tangen adalah kotangen alfa, atau kita tulis kotan alfa, ini sama dengan B dibagi A, yang merupakan kebalikan dari A per B. Nah, ada beberapa sudut yang nilai sin, cos, dan tangennya mudah untuk diingat. Maka beberapa sudut ini kita namakan sebagai sudut-sudut istimewa. Di antaranya adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, sin 0 derajat ini nilainya adalah 0, sin 30 derajat sama dengan setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3, dan sin 90 derajat adalah 1. Nah, kalau kita lihat, nilai sin itu bergerak naik dari 0 menuju 1. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Sedang kosinus alfa nilainya turun dari 1 menuju 0. Jadi untuk sudut 0 derajat kosinusnya adalah 1, untuk sudut 60 derajat nilai kosinusnya adalah setengah, untuk sudut 90 derajat nilai kosinusnya adalah 0. Dan untuk tangen alfa, karena tangen alfa ini adalah sin alfa dibagi cos alfa, sehingga tangen 0 derajat akan sama dengan sin 0 derajat dibagi cos 0 derajat. 0 dibagi 1 sama dengan 0. Tangen 45 derajat berarti sin 45 derajat dibagi cos 45 derajat. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 sama dengan 1. Nah, untuk sudut lainnya yang lebih dari 90 derajat kita menggunakan sistem kuadran.
Sistem kuadran ini bidang kita bagi jadi 4 wilayah yang berbeda. Wilayah pertama ini dinamakan kuadran 1 antara 0 derajat dan 90 derajat. Kemudian wilayah 2 disebut kuadran 2 antara 90 derajat dan 180 derajat. Kemudian wilayah berikutnya adalah kuadran 3 antara 180 derajat dan 270 derajat. Sedangkan kuadran keempat adalah antara 270 derajat dan 0 derajat atau 360 derajat. Nah, kalau ini diibaratkan sebagai sumbu X dan sumbu Y, di kuadran 1 itu nilai X dan Y-nya positif, di kuadran 2 nilai X-nya negatif, sedangkan Y-nya positif, di kuadran 3 nilai X dan Y-nya negatif, sedangkan di kuadran keempat nilai Y-nya negatif, nilai X-nya positif. Di kuadran 4 pun dapat dinyatakan dalam bentuk sudut negatif. Kita perlu ingat kembali bahwa pengukuran sudut itu berlawanan putaran arah jarum jam. Jadi kalau 0 bergerak ke arah berlawanan putaran jam, maka sudutnya positif. Tapi kalau bergerak searah jarum jam, maka sudutnya adalah sudut negatif. Sehingga tidak heran kalau sudut negatif itu sudut yang berada di kuadran keempat. Nah, di kuadran ke-1, nilai perbandingan trigonometri baik itu untuk sin, kosinus, tangen, nilainya positif. Sedangkan di kuadran kedua, nilai sin yang positif dan kebalikannya, yaitu kosekan. Jadi di kuadran 2, sin dan kosekan bernilai positif, sedangkan lainnya negatif. Di kuadran ketiga, nilai tangen dan kebalikannya yang positif. Berarti tangen dan kotangen yang positif. Sedangkan sin, kosinus, sekan, kosekan itu bernilai negatif. Dan di kuadran keempat, hanya nilai cos dan kebalikannya, yaitu sekan yang bernilai positif. Jadi kalau kita ambil satu singkatan, di sini kuadran 1 all, sin, ta, cos. Jadi A, sin, ta, cos. Semua sin, tangen, kosong. Atau boleh juga kita menggunakan semua sindikat tangan kosong. Jadi di kuadran 1 semuanya positif, sindikat maksudnya sin di kuadran 2 positif, tangan artinya tangan di kuadran 3 positif, kosong artinya kos di kuadran 4 positif. Baik, kita akan lihat beberapa pemakaiannya. Misalnya kita akan menghitung sin 120 derajat, kita tahu 120 derajat ini lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Berarti dia berada di kuadran kedua. Nah, karena berada di kuadran kedua, maka kita menggunakan perubahan sudutnya adalah 180 derajat dikurangi 60 supaya hasilnya menjadi 120 derajat. Jadi sin 120 derajat kita ubah jadi sin 180 derajat dikurang 60 derajat. Nah, karena ini di kuadran kedua, nilai sin ini bernilai positif. Jadi sin 120-nya akan sama dengan sin 60 derajat. Jadi 180 derajat ini diabaikan. Sin 60 derajat berdasarkan tabel sudut-sudut istimewa tadi nilainya adalah setengah akar 3. Contoh berikutnya adalah menghitung kosinus 4/3 pi radian. Sebelumnya kita ubah dulu 4/3 pi radian ini menjadi 4/3 dikali 180 derajat atau sama dengan 240 derajat. Jadi cos 4/3 pi ini sama aja dengan kosinus 240 derajat. Yang tentunya ini berada di kuadran 3, lebih dari 180 tetapi kurang dari 270 derajat. Nah, terlebih dahulu 240 derajatnya diubah menjadi 180 derajat ditambah 60 derajat. Sehingga kosinus 240 derajat ini menjadi kosinus 60 derajat, tetapi karena berada di kuadran ketiga, nilai kosinus adalah negatif. Karena di kuadran 3 itu miliknya tangan tadi yang positif. Sehingga kosinus 240 derajat sama dengan negatif kosinus 60 derajat, yaitu sama dengan negatif setengah. Jadi nilai cos 4/3 pi radian ini sama dengan negatif setengah.
Nah, berikutnya kita akan lihat pemakaian sudut-sudut berelasi. Sudut berelasi yang pertama adalah sin 90 derajat dikurang X akan berelasi dengan cos X. Kemudian kosinus 90 derajat tambah X akan berelasi dengan negatif sin X. Nah, sudut berelasi ini cukup banyak, kurang lebih sekitar 32 rumus. Karena di kuadran satunya dapat dinyatakan dalam bentuk 90 min X, di kuadran 2 dapat dinyatakan dalam bentuk 90 derajat tambah X atau 180 derajat dikurang X. Kemudian di kuadran 3 dapat dinyatakan dalam bentuk 180 derajat tambah X atau bisa juga 270 derajat kurang X. Di kuadran 4-nya dapat dinyatakan dalam bentuk 360 derajat kurang X atau bisa juga 270 derajat tambah X atau bisa juga langsung negatif X. Nah, karena cukup banyak relasinya, maka bagaimana dengan rumus relasi yang lainnya? Kalau kita hafalkan satu persatu ke 32 rumus yang tadi, rasanya cukup lama dan melelahkan juga. Nah, berikut ini ada skema yang dapat kita manfaatkan untuk bisa menggunakan rumus-rumus sudut relasi tanpa perlu menghafalnya. Semuanya berawal dari K kali 90 derajat. K kali 90 derajat, K ini adalah bilangan bulat yang kita bagi jadi dua jenis. Ada yang bilangan bulat ganjil, ada juga bilangan bulat genap. Misalnya, seandainya kita ambil K-nya bilangan bulat ganjil, contohnya 1 atau min 1, 3, min 3, 5, min 5, dan seterusnya. Kalau K-nya 1, maka kita hasilkan sudutnya adalah 1 kali 90 derajat, sama dengan 90 derajat. Kalau K-nya min 1, berarti min 90 derajat. Jika K-nya 3, berarti jadi 270 derajat. Kalau K-nya min 3 berarti min 270 derajat, dan seterusnya. Jika K-nya genap, misalkan kita ambil contoh 2 kali 90 derajat, maka hasilnya jadi 180 derajat. Nah, jadi pertama bedakan dulu apakah berasal dari K yang ganjil atau K yang genap. Jika berasal dari K yang ganjil, maka kata kuncinya adalah berubah. Artinya sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin. Tangan berubah jadi kotangan, kotangan berubah jadi tangan, sekan berubah jadi kosekan, kosekan berubah jadi sekan. Sedangkan apabila berasal dari K yang genap, maka kata kuncinya tetap. Sin tetap jadi sin, tangan tetap jadi tangan, kos tetap jadi kos, dan lainnya masih tetap. Baik, kita akan lihat contoh pemakaian skema tersebut. Sin 180 derajat tambah X. Pertama kita lihat muncul sudutnya 180 derajat. Ini berasal dari kelipatan K-nya genap. Karena 2 kali 90 derajat itu sama dengan 180 derajat. Jadi K-nya genap. Atau kita dapat juga menggunakan cara seperti ini. 0 yang belakang kita tutup. Maka jadi tinggal 18. 18 merupakan bilangan genap. Jadi 180 derajat berasal dari K yang genap. Kalau berasal dari yang K genap, maka tadi kata kuncinya adalah tetap. Jadi sin akan tetap menjadi sin. Berarti sin X. Nah, berikutnya kita akan beri tanda plus atau minus berdasarkan kuadrannya. 180 derajat tambah X merupakan kuadran ketiga. Dan di kuadran ketiga nilai sin adalah negatif. Sehingga hasilnya di sini adalah negatif sin X. Oke, misalkan lagi adalah sekan 270 derajat dikurang X. Menggunakan sudutnya 270 derajat, jika 0 belakang ini kita buang, berarti jadi 27 yang merupakan bilangan ganjil. Karena dia ganjil, maka berubah kata kuncinya, sekan berubah jadi kosekan. Nah, 270 derajat dikurang X ini merupakan kuadran ketiga. Di kuadran ketiga ini yang positif adalah tangan dan kotangan. Jadi kalau sekan adalah negatif. Jadi sekannya berubah jadi kosekan X. Kuadran 3 ini menunjukkan bahwa sekan bernilai negatif. Sehingga sekan 270 derajat min X hasilnya adalah negatif kosekan X.
Contoh lainnya misalkan tangan 270 derajat ditambah X. Lagi-lagi ini menggunakan sudut 270 derajat, berarti ganjil. Kalau 0 yang belakangnya dibuang, karena ganjil maka berubah. Tangan ini akan berubah menjadi kotangan. 270 tambah X menandakan bahwa sudutnya lebih dari 270. Nyebrang dari 270 derajat berarti kuadran keempat. Sehingga tangan di kuadran keempat nilainya adalah negatif. Jadi tangan 270 derajat tambah X sama dengan negatif kotangan X. Nah, sekarang bagaimana kalau kosinus 360 derajat ditambah X? Menggunakan sudut 360 derajat berarti genap, karena 0 belakang kalau kita buang menghasilkan 36 bilangan genap. Dan karena ini sudutnya genap, maka tidak berubah, cos tetap menjadi cos, begitu ya. Oke, cos X berarti. Nah, berikutnya adalah tentang aturan sin. Aturan sinus, aturan kosinus itu berlaku pada segitiga sembarang. Boleh berlaku pada segitiga sembarang. Apakah bisa diterapkan pada segitiga siku-siku? Jelas pasti bisa, segitiga sembarang saja bisa, apalagi segitiga siku-siku. Tapi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku tidak bisa digunakan pada segitiga sembarang. Sedangkan sebaliknya, aturan sin dapat diterapkan pada segitiga sembarang, juga bisa diterapkan pada segitiga siku-siku. Nah, ABC adalah segitiga sembarang yang berada di dalam lingkaran luar segitiga ABC. Berjari-jari R. Sisi segitiga ABC ini adalah sisi A kecil, ini di hadapan sudut A, B kecil di hadapan sudut B, dan C kecil di hadapan sudut C. Dan R ini adalah radius lingkaran luar segitiga ABC. Nah, pada segitiga ini berlaku hubungan yang kita namakan aturan sinus, yaitu A dibagi dengan sin sudut A sama dengan B dibagi dengan sin sudut B sama dengan C dibagi dengan sin sudut C, sama dengan diameter lingkaran 2R. Nah, itu kita namakan sebagai aturan sinus. Berikutnya adalah aturan kosinus. Ini pun berlaku pada segitiga sembarang. Untuk mendapatkan sisi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C kali cos A. Nah, kita dapat memperhatikan kalau kita menghitung A, sisi A, maka sudut yang terpakai adalah sudut di hadapan sisi A, berarti A kapital, jadi cos A. Kalau kita menghitung panjang sisi B, maka sudut yang dipakai adalah sudut B. Jadi B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. Sedangkan jika kita menggunakan mencari panjang sisi C atau mencari besar sudut C, maka kita menggunakan aturan kosinus yang ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2AB kosinus C. Masih untuk segitiga sembarang, menghitung luas daerah segitiga sembarang dapat menggunakan rumus luas segitiga ABC ini sama dengan setengah kali C dikali B kali sin A, atau setengah kali B kali C kali sin A. Jadi kalau sudut A yang diketahui, maka sisi yang harus ada adalah sisi B dan C, sehingga luasnya adalah setengah kali B kali C kali sin A. Sedangkan kalau sudut B yang diketahui, maka kita perlu menggunakan sisi A dan sisi C, dan menghitung luasnya adalah setengah kali A kali C kali sin B. Dan terakhir, apabila kita diberikan besar sudut C, maka sisi yang digunakan adalah sisi A dan sisi B, sehingga luasnya adalah setengah kali A kali B kali sin C. Baik, sekian untuk tayangan kali ini. Pada tayangan berikutnya kita akan membahas soal-soal terkait dengan trigonometri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.